Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel YouTube. Kali ini kita masih setia di konten rahasia Google, karena ternyata masih banyak hal yang perlu kita eksplorasi untuk pengembangan potensi kita. Kali ini saya akan coba bagaimana membuka rahasia Google Meet. Ya, kalau video sebelumnya itu bagaimana Ibu Bapak nanti mengajar pada satu waktu yang sama sinkron tetapi mengajar pada beberapa room atau kelas. Ini sekarang kita akan coba Bapak Ibu misalkan sedang asik mengajar dalam satu link isi 100 orang. Kemudian Bapak Ibu akan merancang mereka untuk bisa nanti membuat kelompok menjadi 4 kelompok. Ya, misalkan nomor 1 sampai 25 tetap di ruang utama, 26 sampai 50 nanti ke ruang B, misalkan gitu kan. Kemudian 51 sampai 75 di ruang C, 76 sampai 100 misalkan ada di ruang D. Nah, dengan maksud bahwa biar lebih menarik proses PJJ kita, sehingga kita bisa memantau pekerjaan mereka sekaligus. Kita bisa masuk ke 4 room atau 4 link di Google Meet sambil bisa memberikan informasi dan motivasi kepada peserta didik kita. Nah, bagaimana caranya? Oke, Bapak Ibu, seperti biasa kita akan coba pantau. Jadi yang pertama harus Bapak Ibu lakukan adalah Bapak Ibu tentu saja harus menginstall dulu add-on-nya yang itu Breakout Room. Nah, ini dulu ya. Breakout Room. Ya, bagaimana caranya? Seperti di video sebelumnya, Bapak Ibu nanti buka dulu di drive-nya. Kemudian setelah itu Bapak dan Ibu ada file ekstensi di atas ini ya untuk add-on. Kemudian Bapak Ibu silakan bagaimana cara menambahkan add-on di akun kita. Lihat di video sebelumnya terkait mengajar sekaligus itu. Kemudian Bapak Ibu, kalau ini tandanya sudah terpasang. Kalau sudah terpasang, berarti Bapak Ibu tinggal diklik saja. Oke, nanti saya coba close dulu yang ini. Oke, Bapak Ibu tinggal klik saja. Kalau sudah ada di akun Google kita, tinggal diklik saja. Nanti akan lari ke browser baru terkait breakout room. Nah, ini ya terkait breakout room. Oke, coba kita tinggalkan dulu sebelum ini. Berikutnya adalah yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah membuat link Google Meet-nya. Nah, misalkan Bapak dan Ibu di sini main room-nya udah dibuat. Misalkan ini main room-nya, ini adalah link-nya, kemudian kelas A. Oke, ini kelas A itu kita ganti menjadi misalkan bukan kelas A tapi kelas B gitu ya. Kelas B gitu kan, karena nanti kelas A harapannya ada di situ. Ada di main room tetap, misalkan ini kelas C biar enggak pusing nanti peserta kita. Kemudian ini kelas D gitu ya, seperti itu. Nah, jadi nanti akan dibuat menjadi 4 room ya. 1 main room dan 3 ke room yang lain. Nah, kalau sudah, langkah berikutnya yang perlu dilakukan adalah Bapak Ibu buka tadi ya breakout room-nya. Sekarang ini sudah terbuka. Oke, diperbesar saja. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan itu adalah Bapak dan Ibu mengatur dulu. Mengatur dulu ya. Caranya apa? Udah setting, udah biarkan saja. Misalkan Ibu mulai dari kursus apa yang akan kita buat. Oke, yang pertama misalkan ini bawaannya udah nggak apa-apa ganti aja. Misalkan kursusnya adalah di Cloud MN. Misalkan ya, deskripsinya terkait GSE misalkan. Setelah itu Bapak Ibu bisa simpan, klik simpan ini ya, tanda disket ini. Kemudian kalau Bapak Ibu, udahlah ini kan udah jadi add-on-nya di akun saya ingin nambahin lagi kursus berikutnya. Misalkan saya tambahkan tel plus aja. Nah, kemudian isi di sini misalkan Seman 1. Nah, misalkan sekolah kita ya. Kemudian deskripsinya misalkan rapat ortu. Itu ya.
Kemudian Bapak Ibu bisa nambahkan terus ya dengan keinginan Bapak dan Ibu, artinya kursus-kursus yang akan kita buat nanti, dengan link-link yang akan kita buat nanti, gitu ya. Kalau misalkan ini kelebihan Bapak dan Ibu tinggal klik aja tanda negatif ini, tanda minus ini ya. Kemudian Bapak Ibu simpan. Nah, berarti udah ada 2 kursus yang sudah kita buat. Nah, tinggal berikutnya adalah 2 kursus ini kita coba isi link Google Meet-nya. Gitu ya, link Google Meet-nya. Oke, caranya adalah Bapak Ibu buka Rooms. Nah, ini kan kursus yang ini, klik yang Rooms. Nah, Rooms ini Bapak Ibu, nah ini ya, Rooms ini, oke coba saya hapus ya, nggak apa-apa. Coba saya hapus, ini coba saya hapus. Delete, kita balik dari awal. Oke, delete, ini juga kita delete. Ya, misalkan ini juga kita delete. Oh, nggak bisa ya. Oke, misalkan ini kosong dulu. Oke, kosong dulu. Nah, pasti yang pertama seperti ini, main dulu. Ada main room di dalam breakout-nya. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah Bapak dan Ibu, main room ini linknya apa? Atau ruang utama ini linknya apa? Yuk, kita balik lagi kalau gitu ke ya kalender kita. Oke, main room ini kan? Oke, main room. Klik main room-nya, kemudian ada tanda salin. Klik salinnya. Kemudian setelah itu Ibu Bapak pastekan saja di sini di kotak kolomnya. Paste. Gitu ya. Setelah itu Bapak Ibu bisa tambahkan lagi berikutnya. Apa? Oke, betul. Kelas B. Oke. Kelas B berarti kita butuh linknya. Buka lagi ke kalender. Kemudian ini close karena main room kelas B yang ini. Kemudian kita copy saja. Ya, nggak usah ketik-ketikan. Copy saja. Pindahkan lagi ke breakout room-nya. Simpan di kolomnya. Pastekan. Kemudian setelah itu tambahkan lagi. Namain, nama kelasnya apa? Kelas C. Kelas C. Gitu kan? Nah, kelas C ini sama seperti yang tadi. Kita ambil lagi di kalender, kelas C. Kemudian lihat linknya, copy paste linknya ke breakout room. Yang terakhir kelas D. Oke, agak bawahin dikit. Kelas D. Oke, kelas D ini linknya. Oke, yang ini ya. Oke, linknya kelas D. Oke, copy. Kemudian simpan lagi di sini. Oke, yang kalender berarti sudah selesai. Sudah nggak akan kita buka lagi. Sekarang jangan lupa kalau sudah ada setting ini simpan. Kalau nggak disimpan nanti ya udah kita balik lagi dari awal. Simpan. Oke, simpan ya. Oke, kalau Bapak Ibu pengen nambahin ya silakan aja tambahkan ya. Silakan aja tambahkan nanti. Tapi udah cukup misalkan seperti ini. Nah, berikutnya adalah Bapak Ibu kan jangan lupa tadi Bapak Ibu mengatur kursnya itu adalah kursusnya. Ada 2, yaitu ada Diklat MN dan ada Seman 1. Kalau kita tadi di awal sudah memilih Diklat MN. Coba kita lihat kalau Seman 1. Ada nggak? Oh, linknya nggak ada. Karena belum kita setting. Oke, nanti aja dulu lah ya. Misalkan kita yang pertama mau Diklat dulu. Ya udah nggak apa-apa. Pilih yang Diklat. Nah, berarti Diklat ini sudah ada sekarang linknya. Nah, langkah berikutnya adalah setelah link ini ada, tinggal kita bermain setting meetingnya. Ya, setting meetingnya. Nah, bagaimana setting meeting ini? Yuk kita lihat sini sekarang. Ini akun yang digunakan sudah sama dengan akun yang ada di Google Meet kita. Sudah match ya. Artinya nanti larinya akan ke situ. Karena kalau menggunakan bukan dari settingan yang di kalender kita, akun kalender kita, nanti kita bukan menjadi host. Kita akan menunggu persetujuan. Gitu ya. Jadi betul, ini udah pas. Kemudian berikutnya, kalau ini nggak sesuai, Bapak Ibu tinggal diklik aja, kemudian pilih yang lain, ganti akun. Oke, kalau sudah selesai. Berikutnya adalah start class. Nah, ini dia start class. Kemudian jangan lupa kursusnya jangan pilih yang Seman 1, karena kalau yang Seman 1 nanti hilang, nggak ada linknya. Ya, yang perlu kita pilih adalah kursusnya yang Diklat MN. Oke, yang ini. Oke, setelah itu Bapak Ibu jangan lupa atur breakout-nya, karena di situ tadi ada 3. Breakout-nya yang main 1, yang pecahannya 3. Ya udah pilih 3 yang ingin kita coba. Kemudian langkah berikutnya ini adalah untuk membuka main room saja. Gitu ya. Jadi hanya satu link saja, main room saja. Kalau yang kedua ini adalah untuk membuka breakout-nya, kelompoknya.
yaitu kelas B, kelas C, kelas D. Tapi kalau yang terakhir ini adalah membuka semuanya. Main room dibuka, kemudian breakout juga dibuka. Gitu ya. Saya misalkan langsung otomatis saja ke ini. Tinggal diklik. Nah, 1 main room kebuka. 2 kelas B, 3 kelas C, 4 kelas D. Oke. Jadi sudah otomatis semua sudah masuk di semua link yang kita setting tadi sudah bekerja dengan semestinya. Oke, yang perlu ditekankan adalah Bapak Ibu jangan menyebarkan dulu semua link itu kepada peserta. Oke ya, jangan menyebarkan dulu semua link itu kepada peserta. Oke, saya close aja dulu videonya ya, biar nggak terlihat muka saya. Nah, di sini yang perlu kita ingatkan adalah bahwa peserta itu gabung dulu di main room, di ruang utamanya. Jadi yang 100 orang itu kasihkan dulu link yang ini. Oke, link yang ini dulu kasihkan. Silakan gabung melalui link ini atau melalui kalender tadi ya. Kita bikin settingan di kalender, kirimkan ke email. Nah, gitu ya. Atau kalau enggak udah kirimkan linknya di grup WA dengan deskripsi bla 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 sebagainya. Nanti 100 orang akan gabung di main room ini. Main room yang ini ya, yang ini dulu semua. Gabung dulu semua di sini. Gitu kan? Ada 100 orang, taruhlah. Nah, di sini Bapak Ibu udah menyapa aja dulu, menyampaikan informasi, mengajar dulu. Kemudian setelah itu Bapak Ibu melakukan yang namanya informasi kepada peserta didik atau peserta kita, diklat kita. Misalkan saya coba kecilkan dulu. Nah, saya udah siapkan misalkan seperti ini diinformasikan. Nah, ini misalkan. Iya, ada peserta diklat di sini. Oke, udah kita setting misalkan. Kopikan ya informasi ini. Kemudian setelah itu Bapak Ibu ngomong bahwa para peserta kegiatan diklat MN hari ini kita akan coba buat kelompok. Kelompok A tetap di room ini dengan ketentuan nomor urut nomor 1 sampai 25. Kelompok B nanti lari ke room B dengan ketentuan nomor urut 26 sampai 50. Yang kelompok C berarti ke room C dengan ketentuan nomor 51 sampai 75. Dan yang terakhir dari 76 sampai ke 100 berarti ada di kelompok D. Pasti akan bertanya linknya gimana? Oke, linknya akan Bapak kasihkan di chat, nah, gitu kan? Nah, linknya kita kasihkan di chat di sini. Nah, kemudian kita kirimkan. Nah, nanti peserta diklat akan berlari ke situ sesuai dengan link yang kita berikan tadi. Nah, sehingga tolong hati-hati jangan sampai salah ruangan. Begitu dia salah ruangan, udah keluar aja dulu nanti masuk lagi gitu kan melalui link yang ada di dalam kegiatan itu. Di dalam main room kita. Nah, kalau sudah semuanya menyebar 25, 25, ya Bapak Ibu tinggal ngomong saja. Ini kita nyalakan sekarang coba. Oke. Bapak Ibu tinggal ngomong saja dengan cara Bapak Ibu aktifkan, Bapak Ibu masuk dulu ya. Masuk dulu. Nah, masuknya sebetulnya Bapak Ibu biar tidak capek, nanti harus mengadmit satu-satu ya. Bapak Ibu tinggal tambahkan lagi add-on yang namanya auto admit. Nah, auto admit ini nanti Bapak Ibu bisa gunakan di YouTube, informasi YouTube berikutnya ya. Tetap aja di channel saya, nanti saya kasih tahu bagaimana itu yang namanya auto admit. Nah, kalau sudah, sini lihat Bapak dan Ibu. Oke, ini video saya ada di 4 room. Oke, ada di 4 room. Ini video saya ada di 4 room. Gitu kan? Artinya di room A saya bisa interaksi dengan anak-anak saya atau peserta di kelas A, kelas B, kelas C, kelas D. Ya, seperti yang saya bilang sebelumnya, biar enggak terlalu crowded suara, bikin aturan tidak boleh ada suara. Kemudian biar tidak nembus suara kita, gitu kan, Bapak Ibu. Cukup satu saja. Nanti ini dinyalakan semua, nyalakan semua, nyalakan semua, gitu kan. Tetapi Bapak Ibu speakernya matikan. Jadi cukup satu saja. Kalau Bapak Ibu yang sedang berperan, ya. Kalau Bapak Ibu sedang berperan, Bapak Ibu cukup satu saja. Atau mau semuanya juga Bapak Ibu matikan nggak apa-apa. Artinya tidak ada suara dari peserta yang masuk ke kita. Begitupun dari suara saya yang ngomong keluar di kelas B masuk ke mic biar nggak bocor. Gitu ya, seperti ini. Nah, kalau sudah
Berarti tinggal aktivitas sekarang. Nah, kita bisa lihat mereka sedang mengerjakan apa gitu kan setiap kelompok. Silakan lakukan diskusi kelompoknya dan kerjakan bareng-bareng dengan gaya-gaya kolaborasi gitu kan. Kita cek aja satu-satu kan. Udah kalau sudah misalkan Bapak dan Ibu berikutnya beri kesempatan kepada si A, kelompok A silakan lakukan presentasi misalkan gitu kan. Berarti bunyikan buka yang A. Kemudian karena kalau yang A ini masih ditutup kita nggak bisa dengar suara siswa yang ngomong. Nah, buka, kemudian nanti kalau sudah selesai tutup, buka yang B silakan presentasikan gitu kan bla 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 bla. Ya tentu saja kita aja yang bisa menilai kelompok B karena kelompok A, kelompok C dan kelompok C nggak bisa lihat. Gitu kan? Nah, dan seterusnya. Kelompok D silakan kalau udah selesai. Nah, kalau sudah selesai nanti kan tinggal kita apa namanya minta kembali untuk mereka bisa gabung di apa di apa namanya di main room. Nah, atau Bapak dan Ibu sebetulnya bisa mainkan semua itu di sini. Ya, di sini. Ini di breakout room ini bisa kita optimalisasi. Ini adalah mic. Artinya mic ini nanti yang masuk pendengaran kita. Kemudian ini di main room, artinya suara kita pengen masuk hanya di main room. Oke, nggak apa-apa. Berarti di main room saja. Kalau video kita hanya ingin masuk di apa namanya di main room saja, ya udah nyalakan yang main room seperti ini, gitu ya, Bapak dan Ibu. Oke. Kemudian kalau kita ingin ubah ini oke, tinggal digeser ke kelas B. Oke, kita lihat kelas B. Oke, mudah-mudahan ya kita lihat. Oke, yang kelas B. Kemudian ini yang kelas C. Nah, ini akan lari ke kelas C. Kemudian ini yang kelas D. Oke, ini akan lari ke kelas D. Ulangi ya, kita lihat perbedaannya Pak Den Bu. Oke, sebentar saya coba geser dikit. Nah, udah. Ini kalau kita geserkan dari yang A, berarti di main room A. Artinya, oke kita close ini. Akan ngikutin Pak Ibu lihatin, akan ngikutin. Ini juga sama, akan ngikut. Jadi kita nggak perlu ngatur di sini, kita ngatur di breakout-nya. Saya ingin speakernya dimatikan, kemudian saya ingin suara saya masuk di kelas A. Oke. Kelas A, oke, seperti itu ya. Kemudian saya ingin memperlihatkan video saya. Oke. Hadir nanti video saya di kelas A. Oke, ini chatnya kita tutup. Seperti ini ya, Pak dan Ibu. Kemudian kalau ingin misalkan hanya di kelas apa namanya? Di kelas B. Gitu kan? Berarti kelas A mati tuh. Sekarang yang kelas B yang nyala mic dan videonya. Kalau ingin di kelas C, oke, saya ingin ke kelas C lari sekarang. Oke, berarti yang kelas A mati, yang kelas B mati, maka yang kelas C yang hidup. Kemudian kalau ini kelas D juga sama. Nah, gitu kan? Berarti yang lain mati. Berarti kelas D. Ya, nah begitu Bapak Ibu, nanti tinggal diubah lagi. Kemudian kalau misalkan Bapak Ibu ingin ngatur, ingin broadcast kepada semua, kalau ini kan tadi kan per kelas ya Bapak Ibu ngaturnya yang atas. Tergantung kelas yang Bapak Ibu pengen kunjungi gitu kan. Pengen ada aktivitas atau pengen ada apa namanya interaksi. Nah, kalau yang bawah Bapak dan Ibu ini bisa dilihat adalah broadcast untuk semua breakout room. Nah, misalkan Bapak Ibu tinggal diklik aja ini. Oke, berarti Bapak dan Ibu yang breakout roomnya otomatis nih, yang B, yang C, yang D otomatis terbuka. Gitu ya. Kalau Bapak Ibu misalkan pengen ngomong nih sekarang, saya ngomong di apa namanya di main room, tapi pengen juga didengarkan oleh yang ada di kelas B, kelas C, kelas D. Berarti yang ini dibunyikan. Klik aja. Nah, berarti suara yang ada di semua kelas itu ada suara saya yang ngomong tersampaikan di semua kelas. Kemudian yang terakhir ini adalah untuk mengatur kamera saya. Lihat Bapak dan Ibu, berarti saya mengatur bahwa saya hadir, suara saya hadir di setiap kelas, video saya hadir di setiap kelas, dan saya bisa interaksi kepada mereka semua melakukan pengumuman atau broadcast. Gitu kan?
Nah, inilah aktivitas kita hari ini. Saya pikir Bapak dan Ibu bisa lebih eksplorasi, silakan. Saya pikir cukup mengetahui menu-menu yang ada di breakout room itu saja seperti itu, sudah cukup. Tinggal Bapak Ibu nanti ngatur supaya kendali itu ada tetap di breakout room. Bisa kita kendalikan di sini. Itu ya, seperti ini. Itu lebih enak, lebih enjoy. Bapak Ibu bisa mengatur aktivitas. Misalkan cukup, tidak perlu ada video saya di breakout room, matikan lagi. Berarti cuma suara saja. Suara sudah tidak, berarti sudah tutup suara sehingga kita hanya ada di main room. Kalau sudah selesai, baik anak-anak atau Bapak Ibu peserta kelas B, kelas C, kelas D, waktu sudah habis kita kumpul kembali ke main room. Berarti kita main room saja, bermainnya di main room saja untuk bermain kegiatan aktivitas kita. Itu Bapak dan Ibu yang bisa nanti Bapak Ibu explore terkait breakout room atau membuat kelompok-kelompok kecil dengan link yang kita buat dan kita siapkan untuk kegiatan kita. Semoga bermanfaat. Pantau terus di channel YouTube dengan rahasia-rahasia Google lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.